Dalam beberapa hari terakhir, ada alarm yang berbunyi cukup nyaring di negeri ini. Alarm itu tidak hanya datang dari ruang-ruang politik. Alarm itu datang dari pasar keuangan, dari nilai tukar rupiah, dari pergerakan IHSG, dari keresahan mahasiswa di jalanan, dan dari rentetan kasus korupsi yang menyeret pejabat publik. Rupiah bergerak dalam tekanan. IHSG sempat terguncang meski kemudian kembali menguat. Mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan. Sementara aparat penegak hukum bergerak menangani dugaan korupsi di sejumlah lembaga dan program pemerintah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekedar dinamika biasa dalam pemerintahan baru? Atau ini tanda bahwa negara sedang tidak baik-baik saja? Satu hal yang pasti, pemerintah tidak boleh menganggap situasi ini sebagai angin lalu. Sebab ketika rupiah tertekan, pasar gelisah, mahasiswa turun ke jalan, dan pejabat publik masih terseret kasus korupsi, maka pesan yang muncul sangat jelas. Kepercayaan publik dan kepercayaan pasar sedang diuji. Dan di titik inilah, Presiden Prabowo Subianto harus bertindak lebih cepat, lebih tegas, dan lebih terukur. Saya Teguh Deha, dan inilah Point of Views Sindo News. Rupiah dan IHSG, alarm kepercayaan pasar. Rupiah bukan hanya angka di papan kurs. Rupiah adalah cermin kepercayaan. Ketika rupiah melemah, yang tertekan bukan hanya pasar uang. Dampaknya bisa menjalar ke harga barang impor, biaya produksi, harga energi, ongkos transportasi, hingga daya beli masyarakat. Begitu juga IHSG. Ketika indeks saham bergerak tajam, naik atau turun, itu menunjukkan bagaimana pelaku pasar membaca arah ekonomi, stabilitas politik, dan keyakinan terhadap kebijakan pemerintah. Memang penguatan rupiah dan IHSG dalam beberapa hari terakhir bisa menjadi kabar baik. Tetapi kabar baik itu belum cukup untuk membuat pemerintah merasa aman. Sebab pasar tidak hanya membaca data harian. Pasar membaca konsistensi. Pasar membaca arah kebijakan. Pasar membaca keberanian pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan membereskan tata kelola anggaran. Karena itu, penguatan rupiah dan IHSG harus dijaga dengan langkah nyata. Bukan hanya dengan pernyataan optimistis, tetapi dengan kebijakan yang membuat investor percaya, rakyat tenang, dan dunia usaha punya kepastian. Aksi mahasiswa adalah alarm sosial. Di saat yang sama, aksi mahasiswa juga harus dibaca secara jernih. Dalam demokrasi, mahasiswa turun ke jalan bukan hal baru. Tetapi ketika aksi mahasiswa muncul di tengah tekanan ekonomi dan sorotan terhadap program pemerintah, maka pemerintah perlu mendengarnya sebagai alarm sosial. Bukan untuk dilawan secara berlebihan. Bukan untuk dicurigai sebagai musuh negara. Tetapi untuk dipahami sebagai tanda bahwa ada keresahan yang perlu dijawab. Mahasiswa membawa pesan bahwa publik ingin pemerintah lebih transparan, lebih hati-hati, dan lebih tegas dalam mengelola program-program besar. Apalagi jika program itu menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut kepentingan langsung masyarakat. Karena itu, respon terbaik pemerintah bukan sekadar menjaga ketertiban demonstrasi. Respon terbaik adalah menunjukkan bahwa kritik didengar, program dievaluasi, dan pengawasan diperkuat. Sebab dalam negara demokrasi, suara mahasiswa bukan ancaman. Suara mahasiswa adalah pengingat. Kita apresiasi penindakan korupsi. Di tengah situasi itu, langkah aparat penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus korupsi patut diapresiasi. Termasuk dalam program korupsi tata kelola program makan bergizi gratis
yang menyeret pejabat di Badan Gizi Nasional. Program MBG kita tahu adalah salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Program ini penting, program ini strategis. Program ini menyangkut masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, program seperti ini memang harus didukung. Tetapi, justru karena program ini penting, maka pengawasannya yang harus lebih diperketat. Dukungan terhadap program pemerintah tidak boleh berarti menutup mata terhadap potensi penyimpangannya. Sebaliknya, semakin besar dukungan terhadap sebuah program, semakin besar pula kewajiban kita untuk memastikan program itu bersih, tepat sasaran, dan tidak jadi ladang korupsi. Kita mendukung pengembangan program strategis pemerintah. Kita mendukung program makan bergizi. Kita mendukung pembangunan ekonomi rakyat. Kita mendukung penguatan sektor pangan, energi, industri, dan infrastruktur. Tetapi semua program itu harus diawasi. Karena program yang baik bisa rusak jika dikelola oleh orang-orang yang salah. Presiden harus bertindak. Inilah titik pentingnya. Presiden tidak boleh hanya menjadi penonton dari rentetan alarm ini. Rupiah memberi sinyal. IHSG memberi sinyal. Mahasiswa juga memberi sinyal. Kasus korupsi memberi sinyal. Semua sinyal itu menuju satu pesan besar. Presiden harus bertindak. Bertindak bukan dalam arti panik, tetapi bertindak dengan arah yang jelas. Pertama, Presiden perlu memastikan bahwa semua program prioritas pemerintah diaudit dan diawasi secara ketat. Program besar dengan anggaran besar harus memiliki sistem kontrol yang kuat sejak awal. Jangan menunggu masalah meledak baru kemudian dilakukan penindakan. Kedua, Presiden perlu memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program strategis. Bukan untuk melemahkan program, tapi untuk menyelamatkan program. Karena jika tata kelolanya buruk, maka yang menjadi korban bukan hanya pemerintah, tetapi rakyat yang seharusnya menerima manfaat. Ketiga, Presiden perlu memastikan bahwa pejabat yang diberi amanah bukan hanya loyal, tetapi juga berintegritas. Loyalitas penting, tapi loyalitas tanpa integritas bisa berbahaya. Pejabat yang hanya ingin menyenangkan atasan, tapi tidak mampu menjaga uang negara, pada akhirnya justru merusak pemerintahan dari dalam. Keempat, pemerintah perlu menjaga komunikasi publik secara terbuka. Rakyat perlu tahu apa yang sedang diperbaiki. Pasar perlu tahu arah kebijakan pemerintah. Mahasiswa perlu tahu kritik mereka tidak diabaikan. Investor perlu tahu bahwa Indonesia tetap dikelola dengan kepastian dan disiplin. Karena dalam situasi seperti ini, diam terlalu lama bisa menimbulkan spekulasi. Dan spekulasi adalah musuh kepercayaan. Korupsi merusak ekonomi, kita harus jujur. Korupsi bukan hanya persoalan hukum. Korupsi adalah persoalan ekonomi. Ketika uang negara bocor, pembangunan terganggu, ketika anggaran diselewengkan, rakyat kehilangan manfaat, ketika pejabat korup dibiarkan, investor ragu, ketika pengawasan lemah, pasar kehilangan keyakinan. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh dipisahkan dari agenda pemulihan ekonomi. Menangkap pejabat korup adalah langkah penting, tetapi membangun sistem agar korupsi tidak berulang adalah langkah yang jauh lebih baik. Sebab jika setiap tahun ada kasus baru dengan modus yang mirip, maka masalahnya bukan hanya pada orang. Masalahnya ada pada sistem, dan sistem itulah yang harus dibenahi. Jangan sampai program baik jadi korban. Program pemerintah tidak boleh berhenti karena ada oknum yang menyimpang. Yang salah harus ditindak.
Yang korup harus diproses. Yang menyalahgunakan jabatan harus tanggung jawab. Tetapi program yang baik harus tetap dilanjutkan dengan tata kelola yang lebih bersih. Ini penting. Jangan sampai program yang tujuannya membantu rakyat justru kehilangan kepercayaan karena ulah segelintir orang. Jangan sampai program makan bergizi, program pembangunan desa, program infrastruktur, program industrialisasi, atau program penguatan ekonomi nasional terganggu karena pengawasan yang lemah. Karena itu sikap kita jelas. Kita mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Tetapi dukungan itu harus disertai tuntutan agar semua program diawasi dengan serius. Dukungan bukan berarti membiarkan. Dukungan justru berarti ikut memastikan program berjalan dengan benar. Alarm ekonomi sudah berbunyi. Rupiah memberi peringatan, IHSG memberi tanda, mahasiswa turun ke jalan, kasus korupsi pejabat membuka mata publik. Negara mungkin tidak sedang runtuh, tetapi negara jelas tidak boleh merasa baik-baik saja. Inilah saatnya Presiden Prabowo mengambil kendali penuh atas agenda pembenahan. Kita mengapresiasi penangkapan dan penindakan terhadap pejabat korup. Tetapi setelah penangkapan harus ada perbaikan. Setelah kasus terbuka harus ada evaluasi. Setelah alarm berbunyi harus ada tindakan. Pemerintah harus membuktikan bahwa program prioritas tidak hanya besar dalam anggaran, tetapi juga kuat dalam pengawasan. Pemerintah harus menunjukkan bahwa jabatan bukan tameng, kedekatan bukan perlindungan, dan uang rakyat bukan ruang untuk bermain-main. Pada akhirnya rakyat tidak menuntut pemerintah sempurna. Rakyat hanya ingin pemerintah sadar, hadir, dan bertindak. Pulihkan kepercayaan publik, jaga stabilitas ekonomi, awasi semua program pemerintah, dan bersihkan pejabat korup dari dalam sistem negara. Karena bangsa ini tidak kekurangan program besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk memastikan semua program berjalan bersih, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan rakyat. Saya Teguh DH, sampai jumpa di Point of View berikutnya.